Sebetulnya tempat yang aman buat kalian itu di sini, di terminal. Tony sama yang lain mungkin berani datang ke sini, tapi nggak akan nyerang kalian di sini. Gimana? Kok diam aja? Kamu nggak paham pertanyaan saya? Bukan nggak paham sama pertanyaan kamu. Saya bingung harus gimana. Saya tadinya udah nggak mau terlibat dengan urusan ini karena merasa nggak aman. Saya pergi dari sini, kamu juga. Terus sekarang Willy bilang, kalau mau aman, kita justru harus di sini. Maksudnya gimana? Pit, Kenapa? kalian bebas. Mau keluar dari sini, tetap diganggu Tony sama teman-temannya, atau mau tetap di sini? Kalau mau di sini juga bebas. Mau balik ke jalur bis atau angkot, cari duit, atau cuma diem aja? Kapan masalah ini bakalan beres? Saya mau berunding sama Tony. Saya mau ngalah, keluar dari sini. Tapi Tony harus ambil alih tanggung jawab saya buat bayar hutang bos Bubun ke Sylvia. Halo, agak siang ya, masih ada yang aku kerjain. Oke. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Semarang, Tasik, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Pit, kamu lagi apa? Cepat, kita harus berangkat. Sebentar. Tony belum sampai. Belum. Selamat pagi, Bos. Selamat pagi. Saya sudah nyuruh kamu duduk. Belum. Kenapa kamu duduk? Maaf, Bos. Duduk. Apalagi rencana si bos? Belum tahu. Nanti kamu tanya sendiri aja kalau dia udah datang. Kita ini makin lama nganggurnya, makin miskin. Si bos. Boris. Halo? Kamu ada uang? Buat apa? Anak saya harus dirawat. Waduh, Buat pegangan. 1 juta mah kayaknya harus ada. gak ada. Keadaan kamu, saya kan sama. Kalau si Denny, kira-kira punya nggak? Pasti enggak, soalnya barusan baru ngeluh. Dia makin miskin. Ngomongin saya? Kalau si bos, kira-kira punya nggak? Gak tahu, tanya aja sendiri. Dia udah datang. Belum, tapi paling sebentar lagi. Kamu aja yang nanyain, tolong. Oke, nanti saya tanyain. Terus nanti langsung saya kabarin. Oke. Boris butuh uang, anaknya harus dirawat. Sakit apa? Tadi waktu dibawa ke rumah sakit, katanya karena panas. Tipes? Gak tahu, tadi lupa nanya.
Boris di rumah sakit. Dia kenapa? Gak punya uang. Dia nggak punya, terus ke rumah sakit. Mau apa? Nggak punya uang mah bukan urusannya dokter. Anaknya sakit, harus dirawat. Sakit apa? Tadi waktu dibawa ke rumah sakit, katanya karena panas. Demam berdarah? Gak tahu. Tadi lupa nanya. Bos punya uang nggak? Buat apa? Biaya rumah sakit. Anak kamu sakit juga? Saya belum punya anak, bos. Orang tua kamu? Orang tua saya makan udah gak ada dua-duanya. Terus siapa yang sakit? Anaknya Boris. Yang perlu uang kamu apa Boris? Boris, kan anaknya yang lagi sakit. Kenapa kamu yang nanya saya punya atau enggak? Boris minta tolong supaya saya nanya ke bos, punya uang atau enggak. Boris butuh uang berapa? Kata Boris, buat pegangan, 1 juta mah kayaknya harus ada. Ada, bos? Enggak. Halo? Bos, gak ada uang juga. Aduh, Terus rencana kamu gimana? paling nyoba pinjam sama saudara. Ya udah, sana berangkat. Bos, Apa? HP saya bisa dikembaliin. Buat apa? Ya buat komunikasi, bos. Komunikasi sama Mira? Sama siapa aja, bos. Mungkin sama bos. Nggak perlu. Kita ketemu lagi nanti di sini, nanti jam 5. Kasihan si Boris. Ini saya lagi mikir, gimana bisa dapat uang 1 juta buat bantu Boris? Kalau kita sekarang masih di terminal, perlu uang 1 juta, nggak perlu nunggu besok. Kita kemarin berlima, kekuatan kita cukup. Kita mau ajak Otang sama Os yang sudah keluar di terminal buat masuk kelompok kita. Tapi kata Boy, tadi pagi mereka muncul di terminal. Iding juga nggak bisa diharapkan. Dia kayaknya cenderung berpihak ke Willy. Sekarang kekuatan kita bukannya bertambah, tapi malah berkurang. Aloy udah mundur duluan, alasannya nggak jelas. Terus, sekarang Boris harus ngurusin anaknya yang sakit. Halo? Udah ke percetakan spanduk lagi. Udah, tapi bukan ke tempat yang kemarin. Ada yang bisa, sekalian bisa ngurusin perizinan sama masangnya. Jadi kita nggak usah repot ngurus izin sama pasang banyak spanduk. Jadi, ada biaya tambahan dong. Kalau dihitung-hitung, dibanding dikerjain semuanya sendiri, harganya nggak jauh. Tapi bisa lebih hemat waktu. Dipasangnya besok kan? Iya, tapi malam, pagi-pagi udah terpasang semua. Oke. Stok gimana? Udah hampir cukup. Bagus. Halo. Di rumah kan? Iya, lagi nunggu kamu. Aku kesana sekarang. Langsung. Pesen ojek online dulu. Oke. Kita nggak bisa ngebiarin Boris bingung sendirian. Dia kan lagi usaha cari pinjaman. Iya kalau berhasil. Kalau enggak, Kamu ada ide? barusan sempat muncul ide gila. Apa? Kalau mau uang cepat, jadi apa lagi kalau bukan jadi maling? Jadi maling itu butuh keahlian. Sama nyali juga sih. Jujur aja, saya nggak punya dua-duanya. Kalau saya, bukannya baru kepikiran,
tapi udah nyoba. Jadi maling? Iya, Berhasil? gagal. Karena gak punya keahlian, apa karena gak punya nyali? Bukan karena dua-duanya. Saya hampir ketahuan. Saya waktu itu mau maling sepeda di depan rumah orang. Begitu sepeda itu mau saya maling, yang punya rumah keluar. Untung saya nggak diteriakin maling. Kalau sampai diteriakin maling, saya bisa dikejar orang sekampung. Terakhir, saya tahu ada maling dikejar orang sekampung. Ketangkap. Dibawa ke kantor polisi? Bukan, ke rumah sakit. Habis dibantai orang sekampung. Maaf, Mama nggak bisa bantu. Iya, Mang. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Anak saya sakit. Harus dirawat. Iya, saya keluar sekarang. Maaf, bukan Bibi nggak mau bantu. Nggak ada. Iya, Bi. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Makan, Neng? Sebentar, Bu. Halo? Ini udah siang, jadi nggak? Sampai sekarang aku masih belum bisa kontak sama Gugum. Jadi kesimpulannya gimana? Hari ini mah nggak jadi kayaknya. Kalau udah ada kontak sama Gugum, kasih kabar saya. Iya, nanti aku coba nelpon lagi Gugum. Makan, Bu, nasinya setengah aja. Kiri-kiri. Wanda! Kamu Wanda kan? Iya. Lupa sama saya? Gugum ya? Iya, teman SMP. Apa kabar? Baik. Udah lama di Bandung? Setahun lebih. Kerja di mana? Dulu kerja, sekarang udah enggak. Baru nyari lagi. Ini, Bu. Ini tempat kos aku. Mira siapa? Saudaranya Cecep, kecengannya Jupri. Halo? Masuk. Gak usah, saya mau langsung jalan aja. Yang penting, saya udah tahu tempat kos kamu. Tukeran nomor HP atuh. Kamu catat dulu aja nomor saya. Tapi lagi nggak bisa dihubungi. HP saya rusak. Oh gitu. Iya, makanya aku mau minta kerjaan sama Kang Bohim. Ikut jualan kaos. Iya. Jualan kaosnya di pinggir jalan. Iya, nggak apa-apa. Waktu kerja di Ajupri juga kan sama. Tapi ikut saya mah kerjanya dari sore sampai malam. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kerja. Oke, Dadah. dah.
Enggak, terima kasih. Serius? Iya. Si Bibi hari ini masak sop ayam sama perkedel jagung. Apa lagi? Udah, itu aja. Tadi kamu kesini, kenapa pakai ojek online? Kenapa nggak pakai Ujang online? Ujang online. Dianterin sama Kang Ujang. Emangnya dia tukang ojek? Lihat dari gesture kamu, kalau lagi ada Kang Ujang, sama cara kamu mandang dia, aku curiga. Jangan-jangan Jangan-jangan apa? selain partner bisnis, Kang Ujang itu jadi ojek pribadi kamu. Pernah sih aku diojekin sama dia. Pasti bayarnya bukan pakai uang, tapi pakai kasih sayang. Ih, apaan sih? Udah, ngomongin yang lain aja. Oke, kita ngomongin yang lain, tapi masih ada hubungannya sama Kang Ujang. Apa? Aku terus kepikiran penjelasan Kang Ujang, soal penjelasan Kang Ujang. Penjelasan yang mana? Kang Mus dulu milih bisnis kicimpring, selain buat cari uang, juga bisa menampung tetangga-tetangga yang nganggur buat ikut kerja. Menurut aku itu keren. Kita bisnis, tapi nggak cuma mikirin berapa keuntungan buat diri kita sendiri. Tapi mikirin supaya orang lain, terutama orang-orang di sekitar kita, bisa ikut kerja. Semua orang usaha pasti mempekerjakan orang lain, tapi itu tidak menjadi niat seperti Kang Mus. Selain buat cari uang, juga bisa menampung tetangga-tetangga yang nganggur buat ikut kerja. Maksud aku, itu menjadi bagian dari niat bisnis, bukan cuman konsekuensi dari bisnis. Karena memang kita butuh pekerja. Iya. Aku berpikir Kang Mus harus benar-benar didukung. Aku pengen banget bantu Kang Mus membesarkan bisnisnya, biar makin banyak pengangguran yang ikut kerja. Gimana? Udah dapat kerja? Belum. Kamu? Barusan aku mau ke rumah Kang Bohim, kenalan aku. Tadi udah di jalan, tinggal naik angkot. Aku telepon dulu Kang Bohim, bilang mau ketemu. Dia bilang, nanti sore aja. Ya udah aku pulang lagi. Mau pergi ke tempat lain juga bingung. Tujuan gak punya, uang juga gak punya. Tenang, banyak orang yang nasibnya seperti kita. Gak punya kerjaan, gak punya uang. Tadi aku ketemu teman SMP di Sumedang. Kalau dia bukan pengangguran, tapi baru calon. Dia mau keluar di tempat kerjanya. Alasan dia nggak kuat sama tekanan bosnya. Lama banget nggak ketemu. Begitu ketemu, sama-sama lagi susah. Gugum. Gugum? Iya, itu nama dia. Waktu tadi pertama ketemu dia, satu angkot, aku nggak kenalin dia. Soalnya dulu dia kurus. Sekarang, kamu tahu Odading? Tahu. Dia itu bentuknya kayak Odading, tebel. Tadi aku ketemu di angkot. Aku turun, dia turun. Terus dia ikut ke sini. Tapi waktu aku suruh mampir, dia nggak mau. Kapan dia mau ke sini lagi? Emangnya kenapa? Mau lihat kue Odading yang hidup? Gak tahu. Ada nomor teleponnya nggak? Kamu serius mau lihat kue Odading yang hidup? Ada, tapi katanya HP-nya lagi rusak. Gak bisa dihubungin. Kenapa? Kok kamu kayaknya kecewa?
Iya, aku kecewa. Nggak bisa cepet-cepet ketemu kue odading yang hidup. Ya udah, kalau aku ketemu dia lagi atau dia kesini, nanti aku kasih tahu kamu. Oke. Aku antar sampai depan. Sampai rumah aku. Mau. Enggak, bercanda. Lain kali pakai ujang online aja. Udah ah, jangan ujang-ujang terus. Halo, Jang. Ya, Saya tadinya mau nanya, kamu sibuk atau enggak? Tapi saya tahu, kamu pasti lagi sibuk. Jadinya, saya nggak jadi nanya kamu sibuk atau enggak. terus sekarang kamu mau nanya apa? Kamu nggak sibuknya kapan? Saya butuh teman ngobrol. Sekarang? Serius? Iya, Ke tempat Mang Uyu. yuk, Sekarang. siap. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya pengen punya motor. Jangan mencuri. Ya enggak atuh. Saya mau beli. Ada uangnya. Kalau buat beli cash mah uangnya nggak ada. Ya kredit aja tuh. Rencana saya tadinya begitu. Tapi harus punya KTP, NPWP, sama slip gaji. Saya nggak ada semua. Berarti harus beli cash. Kan tadi udah saya bilang. Kalau buat beli cash mah uangnya nggak ada. Kalau cash nggak bisa, kredit nggak bisa, ya nggak usah beli. Kiri, kiri, kiri. Kalau beli motornya motor bekas, cash, uangnya ada nggak? Motor bekas harganya berapa? Motor bekas yang masih bagus, harganya sekitar 5 sampai 7 juta. Waduh, segitu mah buat saya masih kemahalan. Ada sih motor bekas yang murah banget. Tapi motor bekasnya bekas tabrakan. Udah hancur. Mau? Saya mau beli motor bekas, bukan motor rongsokan. Halo. Anak kamu dirawat di mana? Aku mau nengok. Belum. Tadi dibawa pulang sama istri saya. Saya jalan, usaha cari pinjaman. Udah dapat? Belum. Sabar aja. Biaya rawat di rumah sakit nggak bisa dibayar pakai sabar. Halo.
Keluarin dompet kamu. Halo? Hello. Iya, Kang. Masih di kantor? Enggak, Kang. Barusan pergi, baru sampai di tempat Mang Uu. Soal spanduk, udah beres? Tadi saya telepon ke percetakan, udah jadi, nanti malam dipasang. Pagi udah beres semua katanya. Bagus. Esi. Ya, Kang. Kopi. Mau? Hey, you. Yang? Cep, Kopi. Duduk. Masih panas. Si Neng udah kamu cek? Jam segini belum pulang. Hari ini dia ikut bimbel. Kenapa dia harus ikut bimbel ya? Memangnya pelajaran dari gurunya nggak cukup? Bimbel itu bimbingan belajar. Jadi si Neng itu belajar pelajaran dari gurunya. Belajarnya dibimbing. Harus dibimbing? Maksudnya? Emangnya si Neng nggak bisa belajar sendiri? Pakai dibimbing segala. Gak bisa, Jang. masa nggak bisa dibujuk? Gak bisa. Mungkin dia udah terlalu kecewa sama saya. Terus kamu sendiri gimana? Cuma bisa pasrah. Si Neng nggak mau kuliah di Bandung. Maunya di mana? Kalau negeri pilihannya di Jakarta sama Jogja. Kalau nggak masuk negeri, dia mau di Jakarta aja. Kenapa ke Jakarta? Di Bandung kan banyak perguruan tinggi. Kata si Neng dia mau cari pengalaman. Kalau bukan di Bandung, Akang khawatir. Kenapa? Kalau ikut saya, mana bisa saya ngurus anak. Paling bisanya ngasih jajan. Itu juga kalau uangnya ada. Kalau ikut istri saya, kamu bukannya udah tahu? Lupa. Iya, anak saya perempuan. Itu yang bikin Akang cemas. Dia perempuan. Kalau laki-laki, Akang nggak bakal banyak pertimbangan. Kalau perempuan, si Neng kan perempuan. Iya, kenapa? Harus ada yang jaga. Min, Kata si Ujang, si Amin sekarang jadi driver ojek online. Mana mungkin bisa ngejagai si Neng. kan ada Joni juga. Si Joni kerjanya security. Tapi yang dia jaga tempat dia kerja, bukan si Neng. Jadi Akang nggak setuju dia ke Jakarta. Enggak, Kan kamu sendiri yang bilang
kamu nggak bisa berusaha anak. Biar sama neneknya aja. Kalau istri kamu nggak mau, Ya udah, gak usah pisah. bagusnya sih begitu. Tapi dianya kekeh, pengen pisah. Ya terus gimana tuh? Kita ikut ke Jakarta, pindah ke sana. Ya sih nggak mau. Kenapa? Macet. Memangnya kalau kita nanti tinggal di Jakarta, kamu setiap hari mau pergi-pergian? Pakai takut macet segala. Panas. Kalau soal macet, Bandung juga macet. Kalau soal panas, Bandung sekarang juga panas. Pokoknya Esi nggak mau ke Jakarta. Terus sekarang rencana kamu gimana? Kita jual rumah ini, terus kita beli rumah di Jakarta. Rumah di Jakarta pasti lebih mahal. Nggak akan kebeli. Kita ngontrak aja. Orang dari ngontrak ke punya rumah. Masa kita dari punya rumah ke ngontrak? Ya udah, rumah ini nggak usah dijual. Buat ngontrak, uangnya dari mana? Nggak usah ngontrak. Kita numpang di tempat kos si Neng. Bertiga? Iya, Tidurnya gimana? biasa, merem.